Untuk pendaftaran hakinya sendiri, ini kalau untuk di channel YouTube nggak terbatas hanya nama channelnya aja ya. Betul. Nama programnya segala macam gitu. Betul. Selain merek tuh ada apa lagi bang? Dari sebuah channel itu kira-kira yang potensi hakinya, potensi KI-nya. Copyright? Pertama channel. Copyright itu kaitan sama konten. Selanjutnya adalah merchandise. Channel YouTube yang bagus-bagus, bagus itu dengan parameter sudah mendapatkan reward ya dari YouTube, bukan berupa uang, tapi misalkan sudah mendapat minimal silver play button, dia sudah perlu untuk melakukan pendaftaran haki. Contohnya adalah channel YouTube-nya Raditya Dika, itu sudah didaftarkan, kemudian sudah didaftarkan? Sudah. Apa tuh yang didaftarin? Nama Raditya Dika sebagai nama channel, betul. Nanti bisa cek di PDKI. Sebagai apa tuh? Copyright? No, sebagai merek dulu. Sebagai merek? Sebagai merek. Merek channel, ya berarti ya? Iya, betul. Jadi gini, jadi ketika, kita bahas satu-satu ya. Ketika si Raditya Dika itu punya channel, namanya Raditya Dika, ya kan? Dia daftarkan sebagai merek di kelas 41. Kelas 41? Kelas 41. Oh, diklasifikasi ya? Betul, betul. Di kelas 41 dengan nama Raditya Dika. Udah tuh kan diproses. Nah kemudian Raditya Dika punya program jualan juga. Maksudnya program yang dijual, yaitu namanya Cerita Cintaku by Raditya Dika. Itu juga diproteksi gitu karena kontennya? No, nama acaranya dulu. Nama program acaranya? Nama program acaranya, Cerita Cintaku. Di channel yang sama? Di channel yang sama. Gitu. Jadi dia udah punya nih sertifikat merek, satu Raditya Dika, kedua Cerita Cintaku, gitu. Ketiga dia ada lagi stand up komedi Raditya Dika, SUCRD. Nah SUCRD ini juga merupakan nama konten, gitu. Jadi ketika si Raditya Dika sudah melakukan istilahnya sudah melakukan ada dia bikin bukan stand up ya, bahasanya tuh apa ya, dia bikin solo stand up. Gitu, dia bikin solo stand up. Nah, solo stand up itu direkam. Hasil rekamannya dia spread. Ada di YouTube, ada di Spotify, ada di kalau Apple tuh Apple Music dan seterusnya gitu loh. Nah, jadi namanya itu stand up komedi Raditya Dika itulah diproteksi. Jadi dia minimal ada 3 sertifikat berbeda terkait dengan produksi acara yang dia buat. Nah, itu baru ngomongin mereknya aja. Belum lagi juga dia mendaftarkan konten dari Cerita Cintaku Raditya Dika, gitu loh. Adapun konten dia proteksi itu untuk menghindari ketika ada pembelinya dia yang ternyata tanda kutip bandel. Diunduh, di-upload tanpa sepengetahuan dia. Gitu loh. Nah, ketika sudah ketahuan, dia punya basis sertifikat atau surat pencatatan hak cipta itu tadi, yang agar itu sebagai bukti awal ke YouTube untuk segera di take down. Gitu. Itu ya pentingnya pencatatan tadi itu. Betul. Jadi tadi dia udah punya sertifikat mereknya lengkap untuk nama channel dia dan nama acaranya. Kemudian dia juga punya hak cipta terkait dengan kontennya, gitu loh. Jadi ketika misalkan somehow dia butuh untuk melakukan upaya perlindungan hukum, tanpa harus menyewa lawyer dan lain-lain, dia sudah punya. Karena rata-rata si provider itu sendiri, baik itu Google, Facebook, Tokopedia, Bukalapak, legal in-house-nya selalu meminta mana buktinya kalau Anda pemilik asli. Nah, bukti awal yang dapat menggambarkan bahwasanya kita adalah pemilik asli konten tersebut atau channel tersebut adalah melalui sertifikat merek ataupun surat pencatatan hak cipta. Dokumen pencatatannya itu tadi. Itu first evidence yang bisa kita bisa kita lampirkan, bisa kita attach di dalam bukti laporan. Kalau ada dispute ya, ada pelanggaran-pelanggaran. Ada pelanggaran-pelanggaran tertentu. Oh, jadi untuk pendaftaran hakinya sendiri, ini kalau untuk di channel YouTube nggak terbatas hanya nama channelnya aja ya? Betul. Nama programnya segala macam gitu. Betul. Selain merek tuh ada apa lagi bang? Dari sebuah channel itu kira-kira yang potensi hakinya, potensi KI-nya?
Copyright? Pertama channel. Copyright itu kaitan sama konten. Selanjutnya adalah merchandise. Salah satunya dari apa? Jualan baju. Nah, ini Lawless. Betul. Betul. Ini Bang Gofar nih. Betul. Nah, tapi kalau Gofar ini bukan ke Lawless. Kalau Gofar ada lagi Sekut. Nama bajunya dia Sekut. Jadi itu contohnya ya. Ya, jadi misalnya Gofar Hilman dia punya channel namanya Sekut FM. Nah, Sekut FM punya divisi merchandise namanya Sekut gitu loh. Sekut itu jualan baju ala Gofar Hilman. Ada beberapa artikel udah terbit, ada yang gambar muka anjingnya, ada gambar Komeng sama dia. Ada lagi gambar tengkorak lagi naik Honda Astrea dan masih banyak lagi. Dan itu potensi kekayaan intelektual semua. Dan ini sudah beberapa kali terjadi ya. Jadi Gofar itu adalah sosok yang pertama kali mempopulerkan kembali kata sekut yang dikonotasikan sebagai sesuatu yang hebat, sesuatu yang paling, sesuatu hal yang sifatnya bombastis, sesuatu hal yang sifatnya megah, gitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu mobil bagus, wih sekut gitu. Nah, banyak subscriber dia yang berpikir bahwasanya kita bisa menggunakan kata sekut itu untuk menjadi channel atau akun Instagram mereka, gitu loh. Ketika ada hal-hal tersebut terjadi, tim Gofar tidak segan-segan untuk mengedukasi bahwasannya kata sekut secara eksklusif sudah diproteksi oleh Gofar Hilman, gitu. Jadi bukan berarti mempopulerkan kembali berarti istilah jadul sebenarnya. Ya? Betul. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh ngomong sekut, bukan. Tetapi kata sekut ketika dijadikan konsep satu bisnis. Itu sudah tidak boleh lagi karena secara eksklusif Gofar Hilman lah pemilik dari sekut itu. Sudah terdaftar berarti? Oh sudah. Sudah terdaftar sertifikat itu? Sudah. Sudah terdaftar sebagai merek? Sudah terdaftar sebagai merek dan sudah mendapat sertifikat sehingga sudah inkrah ya istilahnya, udah putus, udah sah. Keren juga Bang Gofar ya. Gitu. Ya, visioner. udah memikirkan sampai segitunya ya. Karena dia sebagai konten kreator sudah mungkin mengalami banyak peristiwa terkait pelanggaran kekayaan intelektual. Karena memang dunia digital ini kan seperti dua sisi mata uang ya, gitu loh. Ketika kita sudah mau terjun ke dunia sosial media, otomatis kita udah siap untuk segala mata melihat, menonton, gitu loh. Kita tidak tahu mata-mata mana saja yang memang sekiranya mau melihat kita, dan mata-mata mana saja yang mau untuk mengambil apa yang sudah kita buat, gitu. Jadi benar-benar kita tidak bisa memilah. Yang bisa kita lakukan adalah menghindari atau memayungi atau mempertahankan diri kita sendiri gitu loh. Harus siap dengan followers dan haters. Betul. Nah, jadi ketika misalkan ada hal-hal yang sifatnya kekayaan intelektual, yang berhubungan dengan kekayaan intelektual yang kita tidak inginkan, kita sudah siap payungnya untuk melakukan penangkalan. Begitu pula juga sebaliknya, ketika kita mendapatkan fame, gitu. Ketika kita mendapatkan fame, ketika kita mendapatkan keterkenalan, ketika kita memiliki power untuk bisa berbisnis lebih jauh, kita juga udah siap. Jangan sampai bisnis kita udah siap untuk jauh, haki kita masih nol, investor yang tadinya udah senang sama kita tiba-tiba nggak jadi atau batal, gitu. Itu saling berhubungan dan dikotomi. Berarti ini penting banget ya untuk disadari dan dipahami sama konten kreator YouTube, katakanlah yang masih merintis nih. Karena kan kalau kita ngelihat statistik YouTube day to day-nya tuh selalu ada aja nonton. Betul. Selalu naik statistiknya. Betul. Paling turunnya sedikit-sedikit lah ya. Betul. Dan potensi berkembangnya juga cukup jauh ya. Betul. Harusnya sih kalau misalnya visioner memproteksi hakinya tuh sudah sedini mungkin ya, bukan hanya nama channelnya, tapi juga kayak tadi misalnya sekut nama programnya dan sebagainya gitu ya. Pasti. Ketika seseorang baru memulai, entah itu bisnis, entah itu YouTube channel,
entah itu animasi, entah itu fotografi dan lain-lain, dia masih merintis dari awal, belum ada social impact terhadap karya-karyanya dia. Bagi saya mungkin itu belum perlu untuk proteksi haki secara secara detail. Gitu. Itu belum perlu gitu. Tapi ketika misalkan seseorang memiliki karya dan karyanya disukai banyak orang, nah disitulah potensi dia harus melakukan perlindungannya sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda lagi. Begitu pula juga akun channel YouTube. Meskipun channel YouTube kita serius, tetapi full impact kepada para pelaku industri kreatif atau UKM yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah subscriber kita, gitu. Apalagi kita sudah mendapatkan silver play button dari YouTube. Sudah waktunya kita harus melakukan proteksi dini terhadap channel kita. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi ke depannya dari channel kita. Apakah akan diakuisisi oleh pihak ketiga? Apakah akan tambah likes? Apakah akan ada in-house brand yang bakalan built-in brand yang bakalan masuk di dalam setiap video kita? Kita nggak akan tahu gitu loh. Makanya ketika kita sudah memperoleh manfaat meskipun tidak cukup besar, nah disitulah hak itu harus mulai dibangun dan diproteksi. Atau gitu. Kalaupun misalnya menganggapnya masih ya subscribernya masih belum banyak gitu ya, masih merasa belum besar dan masih belum tergerak untuk melakukan pendaftaran atau pencatatan tadi, setidaknya mindset dan kesadaran itu sudah ditanamkan sejak awal ya. Untuk ancar-ancar, mana tahu nanti kondisinya seperti tadi ada viral segala macam gitu ya. Betul. Karena itu tadi kan, tanpa kita menganggapnya video kita ini biasa-biasa saja, tapi ternyata ada beberapa orang yang menganggap video kita ini ada ilmunya, daging, dan mereka-mereka itu tidak segan-segan untuk melakukan re-upload tanpa melakukan mention pada akun kita. Nah, itu sebetulnya di satu sisi merupakan kerugian, tapi di satu sisi juga itu menjadi marketing juga buat kita gitu loh. Bagaimana mendatangkan traffic secara tidak langsung. Mungkin kita nganggapnya sederhana karena kita sehari-hari berkecimpung di situ. Betul. Tetapi bagi orang lain yang baru atau yang tidak ngerti sama sekali, itu daging semua jangan-jangan ya. So, demikian informasi dari diskusi sore ini, Bung Erik. Terima kasih sekali atas diskusi sore ini, ngopi-ngopinya. So, buat teman-teman, demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga apa yang kita diskusikan sore ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman UMKM, pengusaha, dan penggiat industri kreatif. Demikian informasi ini kami sampaikan, dan salam.